Dulu, pas waktu saya mulai upload pertama video saya di YouTube, saya pikir video saya akan meledak. Saya pikir orang akan nonton, komentar, dan subscribe. Tapi yang terjadi, gak ada yang peduli. Dan itu normal, karena waktu itu saya sadar orang lain juga sedang sibuk dalam hidup mereka sendiri. Tapi ternyata posting video, walaupun tanpa penonton, pelan-pelan merubah cara saya melihat dunia. Bukan karena algoritma, bukan karena angka, tapi karena prosesnya. Setiap kali kamu upload video, kamu melatih otot mental yang paling penting, yaitu ketahanan. Bukan cuma tahan kritik atau view kecil, tapi tahan untuk tetap percaya walaupun gak ada validasi. YouTube itu sebenarnya tempat yang lambat. Kamu bisa kerja keras berhari-hari dan gak ada satupun yang nonton. Tapi jika kamu bertahan cukup lama, platform ini akan membentukmu menjadi orang yang lebih kuat, sabar, dan tajam. Dan perlahan kamu akan sadar, tujuan pertamamu bukan untuk dikenal, tapi untuk bertumbuh. Setiap video itu latihan, setiap upload video itu satu level baru. Kadang kamu cuma belajar satu hal kecil, cara ngomong lebih natural, cara framing lebih rapi, atau gimana cara bikin thumbnail yang menarik. Tapi jika kamu upload 100 video, dan di tiap video kamu belajar satu hal, kamu udah 100 kali lebih baik dari dirimu yang dulu. Itu sebabnya setiap video itu bukan tugas, tapi investasi untuk skill masa depan. YouTube itu bukan musuh dan algoritma bukan hal mistis. Keduanya adalah cermin dari perilaku penonton. Kamu memberi makan sistemnya. Kamu ngajarin YouTube siapa kamu sebenarnya dan siapa yang cocok nonton video kamu, dan juga tahu kapan videomu layak direkomendasikan. Bagi yang menyerah cepat, datanya berhenti. Dan yang terus maju, datanya tumbuh. Dan algoritma perlahan mulai mengenali. Jadi bukan algoritma yang perlu kamu taklukkan, tapi konsistensi diri kamu sendiri. Satu hal yang akhirnya orang peduli sama video kita adalah ketika mereka mendapatkan sesuatu dari video kita. Entah itu rasa lega, ilmu baru, atau merasa mereka enggak sendiri. Penonton enggak peduli siapa kamu, tapi mereka peduli sama apa yang kamu kasih ke mereka. Dan tugas kita sebagai kreator adalah menemukan jembatan itu. Ketika kontenmu bisa membuat mereka merasakan sesuatu, barulah di situ YouTube akan bekerja untuk kalian. YouTube nggak ngasih kepuasan instan kayak TikTok, Instagram, tapi justru karena itu setiap pencapaian di sini terasa nyata. Satu komentar tulus dari orang yang kamu bantu, atau satu DM dari orang yang bilang videomu ngebantu banget, itu rasanya lebih berharga dari 1000 like random. Dan di situ saya sadar bahwa YouTube bukan sekedar platform video. Dan perlu diingatkan juga, YouTube sekarang banyak ditonton lewat Smart TV. Orang nonton kayak maraton dari satu video ke video yang lainnya. Dan itu artinya video panjang punya masa depan cerah. Karena mungkin konten video sebenarnya tidak butuh viral tapi sebentar, tapi berkelanjutan. Setiap video yang dibuat adalah investasi untuk jangka panjang. Makin banyak video yang berkualitas, makin banyak portofolio saya. Kadang satu hal kecil bisa benar-benar merubah arah hidup kita. Bagi saya, hal kecil itu adalah nyalakan kamera dan menekan tombol upload di YouTube. Awalnya saya pikir itu cuman iseng, cuman ingin tahu kalau saya upload sesuatu, apa yang bakal terjadi. Tapi ternyata yang berubah itu bukan penonton, tapi diri saya sendiri. Setiap video yang saya upload seolah jadi cermin perjalanan hidup saya. Bukan soal pencapaian, tapi soal keberanian. Keberanian untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak sempurna. Keberanian untuk jujur, keberanian untuk gagal di depan publik. Dan lucunya disitulah letak kekuatannya. Di awal perjalanan YouTube saya ini, di channel ini, awalnya tidak ada yang peduli sama sekali. Saya upload video, 0 komentar, 0 view, dan 0 subscriber. Bahkan kadang saya sendiri pun malas menonton ulang video yang saya buat. Tapi entah kenapa ketika saya tekan tombol upload, ada rasa lega, ada rasa selesai, ada rasa seperti saya melakukan sesuatu hari ini. Dan perasaan itu pelan-pelan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa, yaitu ketangguhan mental. Itu adalah hal yang tidak bisa dibeli dan dipelajari lewat teori, tapi harus langsung dipraktekkan. Kita hanya bisa membangunnya lewat pengalaman berulang.
YouTube mengajarkan saya bahwa dunia tidak berhutang perhatian pada saya. Tidak ada yang wajib menonton saya, tidak ada yang wajib peduli, dan tidak ada yang datang menyelamatkan saya dari perasaan gagal selain saya sendiri. Setiap video pertama, kedua, ketiga itu seperti latihan fisik, menambah sedikit demi sedikit kekuatan otot mental saya. Saya belajar untuk tidak berharap hasil besar dari satu video, tapi belajar menikmati prosesnya. Dan tanpa sadar, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana saya berbicara, bagaimana pencahayaan bekerja, bagaimana ton suara mempengaruhi emosi, dan bagaimana thumbnail menentukan klik. Inilah yang disebut perbaikan keterampilan secara perlahan, tapi konsisten. Saya mulai membuat video dengan kamera seadanya, audio seadanya, tanpa konsep yang jelas. Tapi dari video ke video saya belajar sedikit demi sedikit tentang framing, tentang storytelling, tentang bagaimana cara membuat orang menonton video saya 10 detik lebih lama. Dan kalau dipikir-pikir, setiap kali saya membuat video baru, saya sedang membangun skill set masa depan saya. Sesuatu yang mungkin belum dihargai sekarang, tapi suatu hari nanti akan terasa dampaknya. Lalu saya mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. YouTube bukan hanya sekedar tempat berbagi video. YouTube adalah sistem yang hidup, sebuah ekosistem yang mempelajari perilaku kita. Setiap video yang kita upload, setiap topik, setiap gaya bicara, setiap thumbnail, setiap durasi, itu semua memberi makan algoritma. Dia seperti cermin besar yang memantulkan siapa kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita sendiri, algoritma juga tidak tahu mau menempatkan kita di mana. Jadi tugas kita sebagai kreator bukan sekedar membuat video yang bagus, tapi konsisten memberi makan algoritma dengan identitas yang jelas, dan semakin mudah penonton menemukan kita. Kadang saya membuat sesuatu yang saya sendiri juga ragu, tapi ternyata setiap percobaan, bahkan yang gagal, selalu membawa saya satu langkah menuju versi terbaik dari diri saya. Penonton bukan angka. Setiap penonton punya kehidupan, punya beban, punya kesibukan, punya dunia sendiri yang jauh lebih besar dari video kita. Jadi masuk akal kalau tidak ada yang peduli di awal. Sekarang saya akan menepati janji saya di video kemarin. Banyak orang bermimpi mendapatkan penonton orang luar negeri. Views dari Amerika, Inggris, Jepang atau Eropa itu terlihat keren, dan yang terpenting nilai CPM-nya sangat tinggi. Tapi kenyataannya susah mendapatkan penonton luar negeri di YouTube. Bukan cuma soal mengganti bahasa atau tag video, ini soal mindset, strategi, dan pemahaman lintas budaya. Karena pertama kali saya mencoba menjangkau penonton luar negeri, saya pikir cukup mengganti bahasa di video saya menjadi bahasa Inggris, dan saya pikir algoritma akan langsung menaruh video saya di feeds mereka. Ternyata tidak semudah itu. YouTube bukan cuma soal bahasa, tapi soal niat dan konteks penonton. Sebelum saya paham ini, saya berkali-kali merasa frustasi. Saya menulis judul bahasa Inggris, deskripsi video bahasa Inggris, tapi tetap views dari Indonesia. Dan saya bertanya-tanya, kenapa algoritma tidak mengantarkan video saya ke luar negeri? Jawabannya ternyata sederhana, karena konten saya tidak cocok dengan budaya mereka. Jadi pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah pahami audiens luar negeri bukan dari bahasa mereka, tapi cara mereka berpikir dan mencari konten. Orang Amerika menonton YouTube bukan untuk hal yang sama dengan orang Indonesia. Penonton Jepang punya standar dan estetika yang berbeda. Penonton India suka gaya bercerita yang lebih ekspresif. Setiap negara punya humor, punya tempo, dan gaya emosi yang berbeda. Dan itulah alasan banyak channel Asia yang sukses di luar negeri. Bukan karena bahasanya bagus, tapi karena mereka tahu bagaimana cara membuat konten universal. Sebenarnya, video bisa dimengerti tanpa perlu banyak bicara. Contohnya, video ASMR. Penonton luar negeri paling suka dengan transisi yang halus dan audio yang jernih. Mereka cepat bosan kalau video terasa datar. Dari pemilihan kalimat, harus terasa natural dan emosional. Kalau target kalian penonton luar negeri, jam upload
adalah salah satu yang harus diperhatikan. Karena kalau kita upload video di jam 7 malam sampai jam 11 malam, itu pagi di sana. Jadi yang harus kamu perhatikan adalah upload video kamu dengan judul bahasa Inggris dan deskripsi bahasa Inggris. Lalu perhatikan jam uploadnya. Jangan sampai kamu upload pada jam yang tidak relevan di negara mereka. Pilihlah topik yang relevan juga di luar negeri. Jangan samakan dengan penonton Indonesia. Karena kebiasaan orang luar negeri itu berbeda dengan kebiasaan orang Indonesia. Jadi kalian harus menyesuaikan juga dengan kebudayaan atau culture mereka. Lalu pemilihan bahasa, kalian harus memakai bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Amerika. Jadi Inggris Amerika. Karena bahasa Inggris itu banyak sekali jenisnya atau macamnya. Ada Inggris India, ada Inggris British, ada Inggris Australia, atau bahkan Inggris Kanada, itu beda-beda. Jadi kalian harus sesuaikan dengan culture mereka. Perhatikan juga umur audiens yang kalian targetkan. Kalau misalkan targetnya anak, itu bisa lebih bebas. Tapi kalau untuk orang dewasa itu pasarnya sangat ketat. Karena salah sedikit kalian akan melenceng atau bahkan tidak ditonton sama sekali. YouTube itu seperti samudera luas. Dan video yang kamu buat itu diibaratkan sebuah botol yang diisikan satu pesan. Kamu tidak tahu siapa yang akan menerimanya. Tapi kalau kamu terus mengirim pesan dengan ketulusan, suatu hari seseorang di luar negeri akan membuka pesan itu dan berkata, "Aku mengerti kamu." Dan pada saat itu, kamu sudah benar-benar menembus batas negara. Bukan lewat algoritma, tapi lewat hati manusia. Saya Rian Permana Putra, sampai jumpa di next video.